Cortex merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Pembangunan Cortex merupakan bagian dari proyek pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau SIAP yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau PSIAP merupakan proyek rancangan ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS atau Commercial of the Self, disertai dengan pembenahan basis data perpajakan. Tujuan utama dari pembangunan Cortex adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Cortex mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Untuk mengakses Cortex DJP, kawan pajak dapat mengunjungi laman cortexdjp.pajak.go.id. Dan untuk lebih lanjutnya ada di https://www.pajak.co.id reform DJP atau Cortex. Melaporkan surat pemberitahuan SPT tahunan PPh Badan dengan tarif umum bisa jadi tugas yang menantang, terutama jika belum terbiasa. Namun, dengan bantuan aplikasi Cortex, proses ini dilakukan lebih efisien dan mudah dipahami. Sebelum itu, kalian harus tahu kewajiban wajib pajak badan. Sebagaimana diketahui, setiap wajib pajak badan memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan PPh Badan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan, yaitu tanggal 30 April setiap tahunnya. Pelaporan ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Salah satu ketentuan yang harus diperhatikan adalah penggunaan tarif umum untuk perhitungan pajak. Tarif umum berlaku bagi wajib pajak badan dengan peredaran bruto di atas 50 miliar yang dihitung sesuai dengan Pasal 17 Ayat 1 Bagian B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berdasarkan pasal ini, besaran tarif PPh Badan adalah 22% dari penghasilan kena pajak atau PKP. Tarif tersebut mulai diterapkan pada tahun pajak 2022 dan tidak mendapat fasilitas pengurangan. Berbeda dengan wajib pajak yang memenuhi syarat tertentu. Dengan demikian, wajib pajak badan yang masuk kategori ini wajib memperhatikan ketentuan ini dalam melaporkan SPT tahunan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sebelumnya, ada beberapa disclaimer dalam Cortex. Sistem hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. SPT hanya dapat dibuat oleh orang pribadi sebagai pengurus, konsultan, atau pihak ketiga lainnya yang ditunjuk. Berikut adalah langkah-langkah pelaporan SPT tahunan PPh Badan di Cortex. Login aplikasi Cortex. Masukkan NPWP 16 digit, kata sandi, dan kode keamanan. Klik tombol login. Karena login menggunakan NPWP orang pribadi, untuk mengakses akun badan, silakan lakukan impersonate user. Hal itu berhasil ditandai dengan munculnya kalimat "You are currently impersonating user" di bagian atas. Pembuatan dan pengisian SPT. Pilih menu Tax Return, lalu submenu Tax Return, klik tombol Create Tax Return. Pilih jenis SPT, tahun pajak, dan status pembetulan sesuai kebutuhan. Ada submenu Not Submitted, Waiting for Payment, Submitted, Rejected, and Cancelled. SPT akan muncul di menu Tax Return Not Submitted. Klik tombol View untuk mulai mengisi SPT. Struktur dan isi SPT. SPT akan otomatis terbentuk dengan formulir induk, lampiran 1A, 1B, 2, 3, dan lainnya sesuai kebutuhan. Pengisian formulir induk. Bagian B, isi data auditor atau akuntan publik jika laporan keuangan diaudit. Bagian C, diisi jika terdapat
penghasilan dengan peredaran bruto tertentu, penghasilan final, penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak jika tidak ada, isi sesuai petunjuk di layar. Lampiran 1A, laporan keuangan. Isi laporan laba rugi bagian A dan lakukan koreksi fiskal jika perlu. Setelah lengkap, klik Save. Isi neraca keuangan bagian B di bawahnya. Lampiran 1D, penghasilan kena pajak. Diisi untuk mengetahui penghasilan kena pajak dan jumlah PPh terutang, terutama jika menggunakan fasilitas pasal 31E UU PPh. Kembali ke formulir induk. Bagian D, pilih fasilitas pasal 31E jika digunakan. Bagian E, poin 13, pilih yes jika ada bukti potong yang dapat menjadi kredit pajak. Lampiran 3, bukti potong. Akan terisi otomatis jika sudah diterbitkan oleh lawan transaksi. Tambahkan atau ubah data bukti potong luar negeri bagian A dan dalam negeri bagian B. Bagian F, jumlah PPh terutang. Jumlah yang masih harus dibayar muncul di poin 17C. Bagian GHI, lampiran dan persetujuan. Jawab pertanyaan yang ditampilkan, upload lampiran laporan keuangan, wajib bagi tarif umum. Klik Choose File, lalu upload. Lampiran 2, data penunjang. Isi daftar, pengurus, penanam modal, penyertaan modal, utang atau piutang dengan pihak afiliasi. Bagian J, tanda tangan dan submit. Centang persetujuan dan isi jabatan penanda tangan. Nama dan NPWP akan otomatis terisi sesuai user login. Klik Pay and Submit. Jika ada saldo deposit, pilih untuk menggunakan atau tidak. Jika SPT kurang bayar, buat kode billing atau gunakan saldo deposit. Pilih tanda tangan elektronik, klik Save lalu Confirm Sign. Selesai. SPT berhasil dikirim dan akan muncul di menu Return Submitted. Anda dapat mengunduh bukti penerimaan elektronik atau BPE dan SPT yang telah disampaikan. Terima kasih. Butuh bantuan lebih lanjut? Kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kring Pajak 1500 200.